kita harus bisa terima. Biasanya kalau kita galbay di suatu pinjol ilegal itu, yang pertama akan disebar data, yang kedua kalian akan selalu diteror, dan selanjutnya makin banyak tunggakan yang menumpuk ya. Jadi kalian harus pinter-pinter guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yoga Tutorial. Bertemu lagi dengan gue Yoga. Oke guys, di video kali ini seperti biasanya ya, gue akan ngebahas tentang pinjol. Tapi pada video kali ini gue nggak ngebahas tentang cara mengajukan dan merekomendasikan sebuah aplikasi. Tapi di video kali ini gue akan ngebahas nih, bagaimana cara kita untuk menghadapi debt collector di pinjol atau DC ya bahasa singkatnya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi atau cara kita untuk melawan DC? Bukan berarti melawan ini kita ngajak berantem ya. Lebih ke apa ya, kayak bagaimana sih cara kita menghadapi agar permasalahan kita itu tidak terlalu terpikirkan oleh diri kita sendiri. Karena kebanyakan pada saat kita mengajukan pinjol dan kita galbay, biasanya banyak orang yang sudah terjerat di pinjol ilegal, dan tentu pada saat dia sudah galbay atau tidak mampu membayar, jadi itu banyak yang meneror, banyak yang depresi, frustasi, lanjutnya diteror terus menerus ya. Nah, di sini gue akan berbagi cara nih guys, yaitu cara mengatasi atau solusinya bagaimana agar kita ini tidak terlalu memikirkan dan agar kita ini tidak terlalu takut gitu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung channel Yoga Tutorial dengan cara like dan subscribe agar channel Yoga Tutorial lebih semangat ngebuat konten tentang pinjol-pinjol lainnya guys. Terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Jadi yang pertama itu jangan takut, itu aja sih guys. Yang paling penting jangan takut dulu. Dan yang paling penting banget, cantumkan di diri kalian itu sebuah mental yang berani. Jangan kalian berani mengajukan pinjaman tapi mental kalian ini lemah, atau sedikit-sedikit ada kesalahan apa baru diteror sehari udah takut banget. Itu jangan. Kalian harus hilangkan seperti itu, pikiran seperti itu harus kalian hilangkan. Karena guys, pada saat kita galbay sebenarnya kita nggak usah takut. Nah, kita nggak usah takut. Dan pada saat kalian galbay ini, apa nih yang harus kita lakukan bang? Jadi misalkan debt collector tersebut pertama neror kita, yang pertama itu pasti kita di chat dulu sama debt collectornya. Dan chatnya itu biasanya santai, debt collectornya masih santai, masih belum ngegas. Tapi pada saat kita udah nggak ngebayar, udah nunggak beberapa hari bahkan berbulan-bulan, udah pasti debt collectornya bakal murka, bakalan marah-marah ke kita. Tapi kita nggak usah takut. Jadi melawannya seperti ini, jangan kalian bilang menjanjikan ya, karena semakin kalian berjanji atau semakin kalian pengen membayar, nanti debt collector bakal makin nagih terus. Tapi kalian ini lebih baik kayak melawan debt collector tersebut, apalagi di pinjol ilegal ya. Kalau di pinjol ilegal, gua saranin kalian lebih baik melawan. Misalkan dia ngancem ke kita nih, dia ngancam ke kita, ya lebih baik kita ancam balik, jangan takut kepada debt collector tersebut. Jadi kita harus tanamkan jiwa berani kita, dan resiko kita juga kita harus bisa terima. Biasanya kalau kita galbay di suatu pinjol ilegal itu, yang pertama akan disebar data, yang kedua kalian akan selalu diteror, dan selanjutnya makin banyak tunggakan yang menumpuk ya. Jadi kalian harus pinter-pinter guys. Yang paling penting tadi ya, kalian jangan takut, siapin mental, sekali lagi mental di diri kalian. Nah, bagaimana bang kalau DC-nya datang ke rumah? Nah, pada saat DC datang ke rumah, kalian nggak usah takut. Biasanya DC itu mentalnya mental oncom, hanya berani di online. Biasanya dia hanya berani marah-marah di online aja guys, di handphone atau di telepon, atau bahkan ya dia cuman berani itu di online, di telepon itu guys. Tapi pada saat DC datang ke rumah kalian, gua jamin dia nggak bakal berani. Kebanyakan cuman berani di online aja. Jadi kalian nggak usah takut, dan kalau memang kalian nggak sanggup bayar, jangan menjanjikan seperti itu. Dan risiko-risiko lainnya ya paling menyakitkan itu sebenarnya ini guys, pada saat kita galbay ya. Jadi data-data kita akan disebar, dipermalukan, buronan, misalkan bakalan dikirimkan ke saudara-saudara kita yang terdapat di kontak kita ya, karena itu udah masuk kontak darurat, mau keluarga, teman-teman, atau orang lain. Jadi kita positif akan malu, mental kita akan down. Itu yang menyebabkan banyak orang-orang yang depresi
banyak orang yang depresi ya, dan banyak orang yang kayak dia itu ini guys, dia gagal bayar pinjol sampai dia rela bunuh diri karena udah pusing tunggakan sampai ratusan juta, dan itu tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang ya, gali lubang tutup lubang seperti itu karena kesalahan diri kita, dan karena kita itu kuat mentalnya itu nggak kuat seperti itu. Jadi tanamkan mental di diri kalian kalau kalian pengen galbay, apalagi di pinjol-pinjol ilegal, karena keras guys. Kita itu harus berani, intinya berani dulu untuk menjawab apa yang memang kita nggak punya gitu. Kalau kita pengen galbay dan kita nggak sanggup bayar, ya udah jujur aja, jangan menjanji-janjikan oh ya bang nanti gue bayar ya. Nah maka makin menjadi dan akan makin ditagih lagi, dan kerugian kita mengajukan di pinjol ilegal kalau kita nggak galbay, tenornya kecepatan. Selanjutnya lagi kalau kita misalkan pengen nggak galbay ya, tenor kecepatan, misalkan kita ngajuin pinjaman 1 juta yang cair hanya biasanya 500.000 akan 700.000 seperti itu. Nah jadi sekali lagi jangan takut dan tanamkan di diri kalian bahwa gue ini bisa gitu. Karena kebanyakan orang takut kalau disamperin ya. Yang jelas kebanyakan DC-DC ilegal itu nggak berani nyamperin guys. Dia hanya berkoar-koar di sosmed dan kayak meneror kita, menyebarkan data kita dan bilang buronan. Pokoknya dia ngegas. Kita juga harus berani lebih ngegas. Jangan takut terhadap DC tersebut ya. Jangan takut, kalian harus pokoknya tetap strong dan tetap tanamkan mental kalian. Seperti itu ya. Itu ya itu cara yang paling ampuh banget sih di diri kita. Kalau kita bisa melewati dan kita bisa seperti itu ya, selalu tanamkan mental. Nah ya segitu aja, mungkin nanti gue akan bahas lagi tentang pinjol-pinjol lainnya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YF Tutorial ya. See you the next time and happy enjoy.